Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana menginstal user manager dan menggunakan serta mengkonfigurasi user manager. Nah, untuk user manager di versi router OS yang 75 ini ada agak sedikit berbeda. Yang biasanya kita menggunakan web base, tapi untuk user manager itu nanti untuk kontrolnya, untuk konfigurasinya semuanya ada di Winbox ya. Nah, bagaimana kita menginstalnya? Kita akan menginstal terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan adalah sekarang arsitektur saya itu menggunakan mesh B dan OS-nya itu menggunakan versi 7.5. Oleh karena itu, untuk menginstal user manager yang akan digunakan untuk hotspot nanti, kita harus menggunakan versi yang sama sesuai dengan arsitekturnya juga. Nah, kita akan download terlebih dahulu untuk package tambahan dari user manager, karena secara default user manager itu tidak ikut atau tidak terinstall di Mikrotik OS. Kita akan install terlebih dahulu, jadi kita harus mendownload dulu untuk di software di mikrotik.com ini. Nanti kita download dulu untuk user manager versi 7.5. Nah, di sini ada router OS versi 75 stable, kemudian kita pilih yang extra package. Nah, kita download untuk extra package-nya di sini, kita download saja. Kemudian untuk arsitekturnya ini salah ya, punya saya mesh B ya, bukan ARM ya. Kita pilih yang mesh B yang ini yang sesuai dengan router kita. Jadi kita pilih yang sini yang extra package. Nanti akan install extra package mesh B 7.5. Kita taruh di sini. Nah, kebetulan saya sudah download ya. Ini biar cepat, saya sudah download all package mesh B 7.5. Jadi sama ya. Oke, saya cancel. Untuk teman-teman yang belum mendownload silahkan langsung di save aja atau di download. Nah, di sini saya sudah punya all package mesh B 75. Ini saya ekstrak dulu karena kita tidak akan install semuanya. Kita hanya ambil user manager yang ada di dalamnya sini, kita ekstrak. Oke, yang 75 ini. Nah, ini yang akan kita install. User manager 75 mesh B NPK. Nah, kemudian kita masuk lagi ke routernya. Di routernya ini nanti pada file list ya, di sini di file ya, di file ini seperti biasa kita upload dulu untuk master atau package-nya yang 7.5, kemudian saya pilih yang user manager. Setelah itu ini akan masuk di sini, baru kita reboot untuk routernya. Saya reboot dulu. Oke, dia sudah masuk sendiri langsung otomatis. Nah, kalau kita lihat di sini user manager ini sudah terinstall. Ini sudah terinstall di sini, sudah terinstall di package listnya saya versinya 75. Nah, yang sebelumnya saya tutup ini dulu. Untuk yang versi sebelumnya, kalau kita mau ngecek itu kan biasanya ada di tools biasanya ya. Di tool, kemudian ada user manager. Tapi untuk versi 75 itu 7 ke atas itu sudah berubah, tidak menggunakan web base dan tidak ada di tools, tapi fungsi user manager itu langsung ada di sini ya. Ada di menu atas ini ya, ada di sini. Ini adalah fungsi user manager. Nah, itu perbedaannya antara versi yang 6 dengan versi yang 7. Jadi semuanya yang versi 6 itu menggunakan web base, tapi untuk pengaturan router, kemudian profil limitation dan segala macam itu semuanya sudah ada di sini sekarang, sudah ada di menu Winbox sekarang ya. Nah, bagaimana mengkonfigurasinya? Tentu saja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya ya. Terlebih dahulu, jadi user manager ini nanti digunakan bisa untuk login ke OS kita, ke Mikrotik kita, atau juga bisa kita gunakan untuk hotspot, wireless. Intinya dia radius ya, intinya dia autentikasi ya, autentikasi, accounting dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan tunjukkan sederhana saja untuk penggunaan user manager di versi 7. Misalkan kita akan gunakan untuk hotspot ya.
terlebih dahulu kita setting basic configuration dulu untuk hotspotnya. Kita lihat untuk interface saya, untuk hotspot saya nyalakan interface yang WLAN-nya saja. Oke, wirelessnya saya jadikan HP bridge. Kemudian untuk SSID-nya coba saya ganti Nel. DLM. Oke, selesai. Kemudian saya kasih IP dulu. Kebetulan saya belum ada IP-nya untuk WAN satunya. Saya kasih IP sembarang aja. /24. Oke. Kemudian saya setup untuk hotspotnya. Untuk WAN 1 saya setup. Oke. DNS-nya saya ambil default di OpenDNS saja di 888. Kemudian untuk DNS statiknya saya kasih. Oke. Untuk passwordnya saya kasih 1234 aja. Admin atau admin. Oke, hotspot untuk WLAN 1 saya sudah terpasang dengan SSID Nel DLM tadi. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan user manager? Untuk hotspot yang menggunakan user manager ini nanti jangan lupa servernya ini kan menggunakan HSProf 1. Di HSProf 1 ini nanti tinggal kita loginnya itu, cookiesnya saya buang, kita loginnya menggunakan HTTP cap. Ya, kita menggunakan ini, kemudian radiusnya itu di enable, dihubungkan. Kalau sudah, selanjutnya di radius kita yang ini, ya, di radius kita tambahkan radius kita. Bisa juga menggunakan di sini untuk hotspot, tapi juga bisa digunakan untuk login dan yang lain-lain ya. Kalau hotspot itu berarti nanti yang fitur hotspot yang tadi itu yang di sini ya, IP hotspot. Tapi kalau untuk login bisa saja nanti di user yang ada di user manager yang menggunakan radio server itu bisa login ke MacRotik kita. Kita akan coba dua-duanya ini ya. Oke, setelah itu addressnya kita akan pasangkan lokal 127.0.0.1. Tetapi mungkin nanti ada teman-teman yang mengalami radius not responding, itu biasanya nanti di sini harusnya menggunakan IP yang jalurnya ke WAN, jalur yang ke internet yang ke atas ya, interface kita. Tapi karena ini saya percobaan saja, saya menggunakan IP lokal saja ya. Untuk secretnya jangan lupa 1234. Ini jangan sampai lupa karena nanti disesuaikan dengan router yang akan ditambahkan pada user manager di sini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, saya oke. Nah, di radius ini sudah oke. Kemudian bentuk incomingnya di sini boleh di accept ya, untuk coanya kita oke. Oke, selesai. Nah, radius sudah saya kasih IP 127.0.0.1. Selanjutnya kita akan menghubungkan user manager kita dengan radius yang kita pasang pada router router kita ya. Nah, di sini ada beberapa menu yang harusnya biasanya kita menggunakan web base di versi 6, tetapi di versi 7 ini semuanya sudah ada di sini, sudah ada di Winbox ya. Yang pertama akan kita setting adalah ini. Ya, di sini untuk settingnya, untuk setting kita enable dulu sama kita enable juga untuk ini untuk sessionnya ya. Kita enable juga untuk user profilnya, oke. Kemudian untuk routernya ini disesuaikan dengan radius yang ada di sini tadi. Karena di radius itu kita pasangkan IP-nya 127.0.0.1, maka di sini harus sesuai. Passwordnya juga 1234. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini ada user, nanti kita akan menambahkan user, kemudian ada user group, ada profil untuk usernya. Jadi kita boleh tambahkan di sinilah. Coba. Kita tambahkan untuk profilnya, profil 1, untuk validity-nya ini bisa unlimited atau kita bisa batasi.
Kalau mau membatasi nanti bisa dituliskan, katakanlah misalkan 24 jam misalkan ya, 24 jam titik 0000 gitu. Ya, kemudian sign-nya ini nanti bisa dihitung sejak dia login ya. Kemudian untuk price-nya ini sembarang sih. Katakanlah kita akan buat voucher 2000-an gitu. Oke, selesai. Setelah itu di user profile, nah nanti ini harus ditambahkan. Itulah bedanya dengan versi 6. Kalau versi ini nanti ketika kita membuat user, nanti kita harus mengelompokkan di user profile untuk yang membuat user satu persatu. Kecuali yang batch nanti bisa user profilnya bisa otomatis. Nanti kita akan bahas juga. Oke, kemudian ada limitation di sini. Limitation ini untuk melimit profil yang sudah kita buat tadi. Nah, kita akan buat dulu ya. Katakanlah limitasi 1 untuk user misalkan. Nah, di sini ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk membatasi, melimit kecepatan dan sebagainya. Ada juga session time-nya di sini. Session time ini digunakan untuk melimit batas kita koneksi ya, sesinya ya. Oke, sementara tidak saya setting dulu. Oke. Nah, kemudian ada di sini ada profile limitation. Di profile limitation kita akan masukkan saja. Kita punya profil di sini prof 1, kemudian kita punya limitationnya di sini limitasi 1 user. Jadi ini adalah menghubungkan antara user profil dengan profil dengan limitation. Oke, di sini aktifnya hotspot kita user itu mulai dari jam 00 sampai dengan 23:59:59 dan 7 hari. Oke, kalau sudah kita oke saja. Kemudian di sini ada atribut, ada payment. Atribut di sini digunakan untuk menghubungkan beberapa vendor yang lain. Misalkan kita tidak menggunakan Mikrotik, tetapi kita menggunakan sistem captive portal yang lain, itu juga nanti bisa dihubungkan ke sini. Oke, kemudian ada payment. Untuk sementara bedanya yang versi 75 itu ada pembayaran via PayPal ya, tapi untuk kita kayaknya sulit untuk diimplementasikan ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan coba membuat sebuah user di sini. Jadi kalau kita mau membuat user 1, kita bisa klik di sini. Katakanlah saya mau membuat user 1, passwordnya user 1 juga misalkan. Kemudian di sini ada grupnya, kita buat default saja karena memang kita tidak setting grupnya. Untuk atribut yang lain kita default sudah seperti ini. Selesai. Kemudian di sini user yang sudah dibuat itu harus dimasukkan dulu di user profilnya di sini ya, user profil. Nah, di sini user profil user 1 akan saya masukkan ke profil 1, di mana profil 1 tadi dilimitasi di sini ya. Sudah oke. Nah, kalau sudah oke begini ya, berarti kita sudah berhasil membuat user di user manager dengan menggunakan radius. Artinya nanti di sini di tools kemudian user kita akan coba gunakan untuk masuk ke sistem ya. Di tool user di sini ada setting AAA, ini kita menggunakan radius. Artinya user-user yang kita buat di user manager yang terhubung ke radius nanti bisa connect juga ke Mikrotik kita. Ya, di sini ada default grupnya itu read, full dan write. Katakanlah karena ini user biasa, kita masihkan aja read aja ya. Jadi dia hanya membaca saja. Oke. Sorry. Ini saya ganti read. Sudah selesai, kita use radius, oke. Selesai. Nah, kita akan coba user 1 ini masuk ke Mikrotik kita ya. Kita akan coba masuk ke Mikrotik kita exit dulu. Ya. Inbox saya mana? Oke, kita akan masuk ke Mikrotik kita dengan menggunakan user 1, passwordnya user 1 juga. Kita coba. Ya, ternyata kita sudah berhasil masuk dengan menggunakan user 1 kalau kita lihat di sini. Dengan user yang dibuat di user manager tadi. Artinya
radius kita itu sudah jalan, user manager kita juga sudah jalan. Nah, kalau kita lihat di sini, karena tadi aksesnya itu hanya read saja, maka di sini tidak bisa ngapa-ngapain ya, tidak bisa tambah, tidak bisa mengurangi, ini nggak bisa, dia hanya read saja. Nah, kalau mau diganti, silakan diganti saja untuk usernya ini. Oh, gantinya via admin ya. Kalau mau diganti untuk aksesnya supaya full, bisa diganti via admin. Oke, itu cara membuat user manager yang bisa digunakan untuk yang bisa digunakan untuk masuk ke OS kita. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya? Kalau misalkan dia menggunakan hotspot, coba kita akan buat lagi, kita kembali lagi dulu, masuk dengan admin. Oke. Nah, kita akan coba buat user lagi yang akan kita gunakan untuk hotspot ya. Katakanlah user 2. Kita buat user 2 juga passwordnya. Ya, oke. Kemudian di user 2 ini, di user profil ini nanti akan saya masukkan user 2 ke prof 1. Oke. Kita akan coba di HP ya. Kita akan coba di HP saya sebentar. Oke, kita akan coba di HP. Saya disable dulu. Kemudian saya connect lagi, saya masuk ke Nail DLM ini. Nah, kemudian ini langsung keluar login autentikasi. Ya, ini langsung keluar login autentikasi. Kita akan masukkan user 2. User 2, kemudian passwordnya sama user 2. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Sudah berhasil login. Ya, artinya kalau kita lihat di session ini nanti user 2 ini sudah aktif ya by radius ini ya. Nah, kalau kita lihat di IP hotspot di aktif, ini juga aktif di sini user 2 dengan atribut tentunya di sini R. R artinya adalah radius. Berarti kita menggunakan radius sekarang. Itu cara user manager versi 7. Nah, kalau usernya akan dibuat batch itu juga bisa di sini ada menunya untuk batch user. Artinya kita akan membuat banyak user tanpa kita memikirkan karakter dan sebagainya, itu bisa kita buat di sini. Nah, di sini kalau kita klik number of usernya, misalkan kita akan membuat sebanyak 10 misalkan. Kemudian untuk username panjang karakternya kita akan membuat 4 saja misalkan. User prefix-nya ini adalah huruf atau angka yang ada di depan, yang ada di prefix-nya. Katakanlah saya membuat T gitu ya. Nah, kemudian di sini ada password length-nya. Password length, untuk karakternya ini bisa number, lowercase, uppercase, jadi acak ya. Oke, kita akan semuanya acak deh. Kita menggunakan angka, uppercase juga, lowercase. Kemudian ada password length di sini. Untuk password length-nya ini dibuat sama dengan username dan sebagainya. Password karakternya juga acak. Oke. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita buat tadi satu persatu, user 1 dan user 2, kita harus memasukkan terlebih dahulu, mengaktifkannya di user profile. Tapi kalau kita buat batch di sini, kita user profile-nya tinggal pilih di sini. Tinggal pilih sehingga nanti tidak perlu memasukkan satu persatu. Otomatis nanti user yang create secara batch ini nanti akan masuk ke user profile tertentu. Oke, kalau sudah di oke saja, di add batch user, maka kita sudah berhasil membuat sebanyak 10 user dengan length 4, kemudian ada prefix-nya itu T depannya. Nah, kalau kita lihat di user profile di sini, nanti semuanya sudah masuk ke profile 1. Nah, kira-kira seperti itu untuk membuat user manager di versi 7, agak berbeda sedikit dengan versi 6. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.